Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kenapa masyarakat kita itu repot-repot harus menjatuhkan hukuman ke seseorang? Terus gimana sih kacamata hukum sebenarnya ngelihat konsep pembalasan versus pemulihan? Nah, kalau Anda pernah memikirkan hal itu, pas banget. Hari ini kita bakal menyelami materi fundamental dari hukum pidana, spesifiknya tentang pengantar dan fondasi filosofis, falsafah pemidanaan. Kita akan bedah habis-habisan gimana paradigma hukum kita itu bergeser, dari yang awalnya sekedar balas dendam, menuju rehabilitatif, sampai ke restoratif menurut pandangan para pakar. Yuk kita mulai perjalanan akademis kita. Sebagai informasi nih, pembahasan yang kaya akan literatur ini nggak disusun sembarangan ya. Materi ini secara komprehensif diramu oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Mereka udah ngurasi pemikiran-pemikiran terbaik dari berbagai pakar hukum pidana, supaya kita semua bisa dapat pemahaman yang benar-benar tajam dan berbobot. Biar gampang ikutinnya, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari pengantar falsafah pemidanaan, lalu masuk ke keadilan retributif atau teori pembalasan, keadilan rehabilitatif alias teori tujuan, keadilan restoratif tentang pemulihan harmoni, lanjut ke transformasi KUHP baru, dan terakhir penutup serta daftar pustaka. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. 1. Falsafah pemidanaan, sebuah pengantar. Pertanyaan mendasarnya kan begini, kenapa sih kita harus menghukum? Pakar hukum kita, Profesor Andi Hamzah, ngasih definisi yang menarik banget. Menurut beliau, penghukuman itu berakar dari kata hukum, yang artinya menetapkan atau memutuskan. Jadi kejahatan itu ya emang sebuah realitas sosial yang nggak bisa dihindari. Nah, pemidanaan ini adalah instrumen utama negara buat ngerespons hal itu. Ini bukan murni pelampiasan amarah loh, tapi alat buat ngelola ketertiban masyarakat. Cuma, bentuk instrumennya ini bakal sangat bergantung sama filosofi di baliknya. Nah, omong-omong soal filosofi, kita masuk ke bagian kedua. 2. Keadilan retributif, teori pembalasan. Ini adalah filosofi yang paling tua dan klasik. Kalau kita pinjam kacamata pemikir besar kayak Immanuel Kant, teori absolut atau retributif ini ngelihat pemidanaan itu ya sebagai sebuah keniscayaan. Seseorang dihukum semata-mata karena dia udah berbuat jahat. Titik. Fokusnya 100% ke belakang atau backward looking. Tahu kan konsep mata ganti mata? Nah, itu dia. Teori ini nggak peduli sama sekali apakah hukuman itu bakal bawa manfaat di masa depan. Yang penting tuntutan keadilan buat ngebales perbuatan amoral itu udah lunas terbayar. Pemikiran ini dipertegas banget sama Profesor Muladi dan Barda Nawawi Arif. Mereka bilang, pidana itu merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan buat pelaku kejahatan. Intinya, dalam kacamata klasik ini, eksistensi kejahatan itu sendirilah yang jadi satu-satunya dasar pembenaran untuk bikin pelakunya menderita. Nggak perlu mikirin gimana masa depannya nanti. Tapi, seiring berjalannya waktu orang mulai mikir, kayaknya balas dendam doang nggak nyelesain masalah deh. Disinilah kita masuk ke bagian ketiga. 3. Keadilan rehabilitatif, teori tujuan. Di titik ini ada revolusi pemikiran. Teori yang dulunya selalu nengok ke belakang, sekarang mulai melihat ke depan, alias forward looking. Pemidanaan sekarang dilihat fungsinya supaya orang nggak lagi berbuat jahat. Ini pergeseran yang luar biasa. Kita nggak lagi sekedar menghukum demi kepuasan menghukum, tapi menghukum buat dapat manfaat atau utilitas sosial yang lebih baik. Kembali lagi ke Profesor Andi Hamzah, beliau bilang, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan, melainkan punya tujuan yang bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Pakar lain, E. Utrecht, ngejelasin kalau hukum pidana itu fungsinya buat prevensi atau nakut-nakutin calon pelaku lain, sekaligus buat merehabilitasi orang yang udah terlanjur salah jalan. Ada harapan di sini bahwa pelaku kejahatan itu masih bisa diperbaiki dan balik lagi ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik. Dari teori tujuan itu, kita berevolusi lagi ke paradigma yang benar-benar progresif di zaman sekarang. Bagian keempat, 4. Keadilan restoratif pemulihan harmoni. Keadilan restoratif ini benar-benar ngubah definisi kita soal apa itu kejahatan. Kejahatan itu nggak cuma ngelanggar aturan negara, tapi ngelanggar hubungan sosial antar manusia. Makanya, solusinya nggak bisa cuma sekedar masukin orang ke penjara. Fokus utamanya ada 3. Memulihkan luka korban yang jujur aja sering banget dilupain di sistem biasa, nuntut tanggung jawab pelaku secara personal, dan ngelibatin masyarakat buat ngerajut lagi keharmonisan yang rusak. Coba bayangin kasus nyata dari Ombudsman RI ini. Ada pemuda miskin yang nyuri ayam karena keluarganya kelaparan. Pemilik ayamnya kenal sama si pemuda, ngerti posisinya, terus milih buat maafin. Akhirnya, lewat fasilitas polisi, si pemuda minta maaf, janji bakal ganti rugi suatu saat nanti, dan masalahnya selesai. Nggak perlu sampai ke meja hijau. Praktek kayak gini keren banget kan? Ini mencegah si pelaku dapat stempel kriminal seumur hidupnya, dan di saat yang sama korban dapat pemulihan yang benar-benar nyata dan manusiawi. Terus gimana semua teori keren ini diterapin di negara kita? Kita masuk ke bagian kelima. 5.
Transformasi KUHP baru. KUHP lama kita yang notabene warisan kolonial itu sangat kental banget sama nuansa pembalasan, di mana penjara itu jadi senjata utama buat segala masalah. Tapi sekarang, lewat KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, paradigmanya bergeser total. Arahnya sekarang jadi korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penjara bukan lagi mesin otomatis yang selalu dipakai, melainkan diupayakan sebisa mungkin cuma jadi pengecualian aja, terutama buat tindak pidana ringan. Ini jelas sebuah lompatan masif buat hak asasi manusia di Indonesia. Dan bukti paling konkret dari pergeseran ini adalah munculnya pasal 54 KUHP baru soal permaafan hakim atau judicial pardon. Ini sama sekali nggak ada di undang-undang lama loh. Sekarang, seorang hakim itu punya kewenangan buat maafin pelaku dan sama sekali nggak ngejatuhin hukuman meskipun terbukti bersalah, asalkan hakim melihat ada aspek keadilan dan kemanusiaan di sana. Lewat pasal ini, kita seolah mendeklarasikan bahwa kita udah resmi ninggalin teori pembalasan mutlak. Luar biasa kan evolusinya? Nah, sekarang kita tiba di bagian terakhir. 6. Penutup dan daftar pustaka. Semua wawasan daging yang kita bedah hari ini pastinya berakar dari karya-karya agung para pakar hukum, seperti tulisan PAF Lamintang, Leiden Marpaung, Bapak Hukum Pidana kita Muljatno, Andi Hamzah, sampai HL Ahad. Fondasi kuat dari mereka lah yang bikin diskusi kritis kita hari ini bisa terselenggara. Sekaligus, saya ingin pertegas bahwa video presentasi ini merupakan media atau bahan pengajaran yang dapat ditonton mahasiswa secara online dan menjadi referensi yang esensial bagi para pembelajar hukum dimanapun Anda berada. Sebelum benar-benar diakhiri, ada satu pertanyaan berbobot nih buat teman-teman renungkan. Secara teori tertulis, hukum kita memang sudah bertransformasi. Tapi di lapangan, mampukah aparat penegak hukum kita benar-benar melepaskan kacamata pembalasan masa lalu demi mencapai keadilan substantif di era KUHP baru ini? Karena kan, transformasi hukum harus selalu dibarengi sama transformasi budaya kerjanya juga. Gimana nih menurut pandangan Anda? Sebagai pamungkas, saya tinggalkan satu pesan bermakna yang dikutip langsung dari pesan Pak dosen kita. Semoga video presentasi ini menjadi jembatan, pengantar bagi yang baru memulai, penguat bagi yang sedang menempuh studi, serta pengingat bagi yang telah lebih dahulu mendalami ilmu hukum. Terima kasih banyak sudah antusias menyimak hari ini, teruslah kritis, terus perbanyak literasi, dan sampai jumpa di ruang diskusi hukum kita selanjutnya.